Bahkan Jeffy tidak akan berani memberinya tangan yang begitu kejam, tetapi Tama tampaknya mengabaikan ini sama sekali. Bintang generasi kedua yang kaya dengan karir yang makmur, tetapi ketika dia pertama kali tiba di Jakarta, Tama bertemu dengannya. Ketenaran terkubur di dalam lubang, metode kejam semacam ini belum pernah terlihat di lingkaran ini sebelumnya. Konvoi itu melaju ke pintu masuk Shangri-La. Jeffy berkata kepada Tasya, "Tasya, kamu sudah memesan kamar kan?" "Iya." Tasya mengangguk, "Ini sudah dipesan sebelumnya." Jeffy menghela napas lega dan berkata, "Kalau begitu saya tidak akan mengirim kamu masuk. Bagaimanapun, kamu harus pergi ke tempat acara setelah kamu meletakkan barang bawaanmu. Aku akan menunggumu di dalam mobil. Kamu akan langsung keluar dan aku akan mengantarmu ke tempat tersebut." Tasya tidak banyak berpikir, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Jeffy, dan saya akan memberitahu semuanya secepat mungkin." Setelah itu, dia mendorong pintu dan turun. Jeffy juga buru-buru turun. Pertama membantunya mengeluarkan koper, membawa anggota timnya masuk dan check-in, dan bergegas kembali ke mobil lagi. Jeffy yang duduk di dalam mobil agak gugup. Dia tahu bahwa ayahnya pernah tinggal di Shangri-La dengan tenang sebelumnya dan menghilang sampai sekarang, jadi dia tidak ingin masuk ke Shangri-La sebagai pilihan terakhir. Setelah Tasya menyelesaikan prosedur check-in, dia pertama-tama membawa barang bawaan pribadinya dan datang ke kamar yang dipesan. Dia dan Gemma memiliki hubungan pribadi yang sangat baik, jadi mereka berencana untuk tinggal di ruangan mewah yang sama kali ini, sehingga mereka dapat menjaga satu sama lain saat mereka keluar untuk bekerja. Setelah dia tiba di kamar, dia meletakkan kopernya dan melakukan panggilan video ke Gemma. Video itu dengan cepat terhubung, dan Gemma di ujung telepon sedang berbaring malas di tempat tidur dan bertanya dengan malas, "Tasya, apakah kamu sudah tiba di Jakarta?" Tasya menjawab, "Saya di hotel." Setelah itu, dia mengganti kamera untuk mengambil gambar lingkungan hotel. Gemma buru-buru bertanya, "Apa kau melihat Tama?" Tasya mengerutkan bibirnya, "Di mana saya bisa bertemu dengannya?" "Tapi saya melihat Jeffy. Dia menjemput kami di bandara." Sarah tidak bisa menahan cemberutnya. "Mengapa dia datang?" Tasya berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan dengan rajin. Pasti pemabuk itu tidak tertarik untuk minum, dan dia telah bertanya padaku kapan kamu akan datang. Saya kira dia memikirkan waktu untuk menjemput Anda di bandara." Gemma berseru, "Aku tidak ingin dia menjemputku. Tama akan menjemputku di bandara saat itu terjadi. Jeffy seharusnya tidak datang untuk mengacaukanku. Jika tidak, aku tidak akan mengampuni dia." Tasya berkata tanpa daya, Tama, aku tahu tamamu, dan kamu tidak tahu apa yang begitu menarik dari pria yang mengkhianati kontrak pernikahan ini." Gemma bersenandung, "Kamu bukan aku, bisakah kamu tidak tahu apa-apa? Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa barang-barangku dengan selamat?" Tasya berkata dengan acuh tak acuh, "Bawalah. Ini dia. Lihat." Setelah berbicara, kamera menunjuk ke koper dan berkata, "Hei, bukankah itu yang ada di dalam koper?" Gemma tidak sabar untuk mengatakan, "Cepat buka dan biarkan aku memeriksanya, pasti tidak ada kesalahan." Tasya yang tak berdaya harus membuka kotak itu atas permintaan Gemma, dan mengeluarkan barang-barang yang dia bicarakan. Gemma menonton video itu untuk waktu yang lama, dan setelah memastikan tidak ada masalah, dia menghela nafas lega dan berkata, "Tasya, kamu harus membantuku menyingkirkan barang itu, jangan salah." "Jangan khawatir," Tasya berkata dengan mengerucutkan bibirnya, "aku lebih suka tidak mengeluarkannya jika aku melakukan kesalahan. Apakah kamu puas?" "Hehe," Gemma dengan senang hati meletakkan dagunya di tangannya dan tersenyum seperti bunga, "Tasya adalah yang terbaik." "Cinta kamu, jangan cintai aku." Tasya mendengus dengan ekspresi jijik, "Kamu masih mencintai saudara tamamu." Gemma berkata dengan serius, "Itu benar."
Bagaimana saya bisa mengucapkan dua kata itu kepada kamu? Jelas hanya Tama yang pantas mendapatkannya. Tasya berkata dengan marah, "Gemma, Anda serigala bermata putih kecil yang telah melupakan teman-temannya. Betapa malangnya, aku selalu baik padamu." Gemma menjulurkan lidah dan meringis. "Sedikit, aku harus bangun, aku mengabaikanmu, selamat tinggal." Setelah berbicara, dia menutup telepon. Tasya menggelengkan kepalanya tak berdaya dan meletakkan barang Gemma di tempat yang aman. Kemudian dia dengan cepat keluar dari ruangan, mengumpulkan anggota tim lainnya, dan menuju ke tempat penerimaan. Jeffy secara alami sangat rajin dan ditemani sepanjang jalan. Iring-iringan mobil membawa tim ke tempat Olympic Center. Saat ini, seluruh situs pertunjukan telah disiapkan sepenuhnya. Van yang diatur oleh Jeffy telah mengangkut peralatan yang dibawa oleh kelompok dari Surabaya ke tempat tersebut. Begitu memasuki venue, Tasya langsung menginstruksikan orang-orang di sekitarnya, "Semuanya cepat dan lakukan tugasmu, dan bagian panggung bertanggung jawab untuk memeriksa dan menerima semua peralatan perangkat keras dengan cepat. Fokus pada pemeriksaan lift, dan pastikan tidak ada yang salah. Selain itu, teknisi pencahayaan buru-buru menghubungkan komputer, mencoba efek pencahayaan di tempat, dan memeriksa satu persatu untuk melihat apakah peralatan rusak atau ada bahaya tersembunyi. Sound engineer memecahkan masalah peralatan audio, memeriksa status peralatan satu persatu, dan memeriksa bidang suara di tempat kejadian. Kami harus memastikan bahwa pengalaman mendengarkan penonton di venue adalah yang terbaik." Jeffy, yang berada di sebelah Tasya, mendengar kata-katanya dan buru-buru berkata kepadanya, "Tasya, untuk konser ini, saya secara khusus meminta seorang teman untuk mendapatkan peralatan tata cahaya dan suara yang sangat bagus dari Amerika Serikat, karena peralatan ini sangat bagus. Lebih baik, jadi saya membuat klaim sendiri dan meminta perusahaan eksekutif untuk mengganti rangkaian rencana lengkap. Saya tidak memberitahu Anda. Tolong maafkan saya." Begitu Tasya mendengar tentang penggantian peralatan, dia tiba-tiba menurunkan wajahnya, sedikit gugup dan kesal, dan berkata, "Bapak Jeffy, jika saya ingat dengan benar, kerjasama kami dengan Anda terbatas pada penamaan Anda untuk konser ini, dan kami dan Anda menyumbangkan uang untuk organisasi amal. Bagaimana Anda dapat mengubah program perlengkapan pencahayaan dan suara kami tanpa izin? Untuk pertunjukan sebesar itu, semua tata cahaya dan sistem suara mengikuti seluruh program pertunjukan kami. Bahkan setiap lampu di panggung ini, setiap seberapa terang setiap detik dari sebuah lagu harus diatur sebelumnya dalam program pertunjukan kami. Jika Anda mengubahnya secara sewenang-wenang, jika gagal sesuai dengan rencana program awal kami, efek tahapan dan semuanya akan sangat berkurang." Jeffy buru-buru menjelaskan, "Jangan kesal, saya tahu saya tidak berhak mengubah rencana eksekusi kinerja Anda, tetapi saya juga melakukannya dengan niat baik. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya tur konser Nona Gemma tahun ini. Pertama, saya ingin membuat performa ini lebih sempurna, jadi saya memutuskan untuk melakukan pemotretan tanpa memberitahu Anda sebelumnya dan menyesuaikan keseluruhan rencana." Berbicara tentang ini, dia berjanji, "Jangan terlalu khawatir. Kali ini saya secara khusus mengundang teknisi tata suara pencahayaan terbaik dari Amerika Serikat, dan mereka akan terhubung dengan tim eksekutif asli Anda. Peralatan tersebut sepenuhnya didasarkan pada permintaan Anda. Ini telah dioptimalkan berdasarkan program sebelumnya, jadi Anda dapat yakin bahwa kinerja hanya akan ditingkatkan dan tidak akan pernah dikompromikan." Tasya memandang Jeffy dan berkata dengan serius, "Bapak Jeffy, hal ini bukan hanya soal efektivitas kinerja. Masalah mendasar adalah kita harus menjalankan tugas kita dengan bekerja sama dan melakukan pekerjaan kita sendiri dengan baik. Pada saat yang sama, kita juga harus memberikan rasa hormat yang cukup kepada orang lain. Sungguh sangat tidak pantas bagi Anda untuk campur tangan langsung dalam pekerjaan kami."
Jika Gema tahu tentang itu, dia pasti akan sangat marah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.